Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ, di rumah ibadah mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Berarti mereka takjub pada dia karena mujizatnya. Harusnya itu bisa membuat mereka percaya dia dan ikut dia. Tapi tiba-tiba mereka sadar siapa dia. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Bukankah saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperoleh semuanya itu? Tadi waktu lihat mujizat, mestinya mereka percaya. Tapi lihat dia anak siapa? Saudara-saudaranya laki-laki ada, saudara-saudaranya perempuan. Dan kata lain, mereka melihat kepada kemanusiaannya. Lalu yang terjadi, ayat 57. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakan di situ. Karena tidak percaya. Berarti mestinya tadi hampir percaya karena lihat mujizat. Lihat mujizat, hampir percaya. Lihat Yesus. Ternyata mamanya di sini. Berarti dia manusia seperti kita. Saudara-saudaranya ada. Bisa ditambah papanya tukang kayu. Mereka kecewa, menolak dia, dan tidak jadi percaya. Nah, kata-kata kecewa dan menolak dia dalam Alkitab King James itu dikatakan bahwa dan mereka tersandung pada dia. Tersandung pada dia, pada apanya? Pada kemanusiaannya atau penampilannya sebagai manusia. Karena Yesus itu manusia. Kita percaya, orang Kristen percaya dia Allah yang jadi manusia. Tapi orang-orang yang tidak percaya dia Allah, mereka melihat dia manusia. Dan seandainya penampilan Yesus sebagai manusia, sebagai seorang raja yang penuh kekuasaan, kemuliaan, keagungan, itu mungkin tidak jadi batu sandungan. Tapi ternyata sebagai manusia, penampilan Yesus sangat sederhana, bahkan boleh dikatakan miskin dan tidak ada yang menarik. Dalam nubuatan Yesaya, dikatakan Yesaya 53, sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, sebagai tunas dari tanah kering, dia tidak tampan. Dia tidak tampan. Lalu ada orang mengatakan, nah itu, Yesus itu tidak ganteng. Maka gambar-gambar di kalender itu menggambar Yesus terlalu ganteng. Padahal Alkitab saja bilang, dia tidak tampan. Berarti Yesus jelek? Tidak juga. Karena tidak tampan tidak berarti jelek. Tapi konteks di sini kelihatannya bukan penampilan fisiknya, tapi juga penampilan fisik dia ketika dia harus menanggung sengsara. Itu dikatakan dia tidak tampan, semaraknya pun tidak ada. Sehingga kita memandang dia, rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina, dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan, dia sampai menderita kesakitan, dia sangat dihina sehingga orang menutup muka terhadap dia dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Bagi kita dia tidak masuk hitungan. Di dalam King James, RSV, NIV, kata-kata itu adalah dan kita pun tidak menganggap dia atau tidak menghormati dia. Mengapa? Karena penampilannya secara manusia, semaraknya pun tidak ada. Yesus sebagai manusia dengan kemanusiaan yang tidak bersemarak, yang hina, yang menderita seperti itu, miskin seperti itu menjadi sandungan bagi banyak orang. Sehingga akhirnya mereka menolak dan kecewa, tidak jadi ikut dia. Pikirkan ini, berapa banyak orang yang tidak mau percaya Yesus karena melihat kemanusiaannya. Berapa banyak orang Islam yang hanya melihat kemanusiaan Yesus lalu akhirnya menolak dia sebagai Allah, sebagai juru selamat. Mereka sedang tersandung pada batu sandungan yang namanya kemanusiaan Yesus. Mu'alaf Insan Mokoginta pernah menulis dalam bukunya 101 bukti Yesus bukan Tuhan. Lalu dia bilang begini, saya kutip kata-katanya. Setiap yang bersilsilah pasti bukan Tuhan. Yesus bersilsilah, itu kan manusia. Manusia kan punya silsilah. Yesus bersilsilah, berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap orang yang dilahirkan pasti bukan Tuhan. Yesus dilahirkan, berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap yang dinubuatkan Tuhan pasti bukan Tuhan. Yesus dinubuatkan Tuhan, berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap yang dibaptis pasti bukan Tuhan.
Yesus dibaptis, berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap yang mendengar suara Tuhan, pasti bukan Tuhan. Yesus mendengar suara Tuhan, berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap yang dikasihi Tuhan, pasti bukan Tuhan. Yesus dikasihi Tuhan, berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap yang dicoba oleh iblis, pasti bukan Tuhan. Yesus dicoba oleh iblis, berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap yang berpuasa dan lapar, pasti bukan Tuhan. Yesus berpuasa dan merasakan lapar, berarti Yesus bukan Tuhan. Semua yang diungkapkan Moko Ginta itu sebenarnya gampang. Itu menunjukkan sisi kemanusiaan Yesus. Lapar, dicoba, haus, ngantuk, makan, minum, dan lain sebagainya. Semua kemanusiaan. Tapi gara-gara kemanusiaan Yesus, Moko Ginta anggap dia bukan Tuhan. Lalu dia tinggalkan Kristen. Moko Ginta telah tersandung pada batu sandungan yang namanya kemanusiaan Yesus.